tak terdengar. Ini kabar Syekh Puji beberapa tahun lalu. Nama Syekh Puji sempat menghebohkan tanah air. Tak lain karena ia telah menikahi seorang remaja perempuan masih berusia 12 tahun. Perempuan yang dinikahi tersebut tak lain adalah Lutfiana Ulfa. Pria bergaya eksentrik bernama asli Pujiono Cahyo Widianto ini memang sudah jarang didengarnya, terlebih usai dirinya keluar bersyarat dari tahanan Polrestabes Semarang, Jawa Tengah pada 2009. Lelaki berusia 51 tahun ini juga dikenal memiliki kekayaan yang melimpah. Ia pernah membagi-bagikan uang zakat kepada kaum duafa saat Lebaran 2008 dengan total uang yang dikeluarkannya senilai 1,3 miliar. Lalu apa kabar Syekh Puji saat ini? Yang lama tidak diketahui kabarnya. Berikut cerita dari seorang blogger yang mendeskripsikan kehidupan Syekh Puji, yang kabarnya sudah berbeda dari yang dahulu. Blogger tersebut adalah Arif Firhanusa seperti yang dikutip tribunsolo.com, tribunnews.com network. Beberapa kali saya pernah melihatnya dengan jubah putih ala padang pasir seperti saat ia menaiki Yamaha Mio sedang membeli bensin di SPBU dekat rumah sekaligus pondok pesantrennya, Miftahul Jannah. Tanpa helm, belum lama ini, tulisnya di Kompasiana. Kali lain, belum lama ini, saya juga sempat melihatnya sedang belanja sesuatu di Pasar Bandungan. Sebuah objek wisata masih di kawasan Kabupaten Semarang, tanpa jubah dan tasbih besar di leher, kata pedagang pasar. Ia membeli sayuran untuk pakan kijang-kijang yang ia pelihara di pekarangan. Lanjutnya, Syekh Puji juga dikabarkan sudah tidak hobi pamer lagi dan justru menyibukkan diri serta fokus pada usahanya melalui PT Sinar Lendoh Terang, Silenter. Perusahaan ini memproduksi kaligrafi berlapis kuningan yang diekspor dengan pendapatan bersih lebih dari 300 juta per bulan. Perkawinannya dengan istri keduanya, Ulfa, sudah dikaruniai 2 orang anak. Pria yang mengoleksi belasan mobil mewah tersebut kini benar-benar menutup diri. Bahkan aktivitasnya di seminar-seminar motivasi pun kini tak lagi terdengar kabarnya. Tulisnya lagi, juga berbeda dengan masa lalu. Kini Syekh Puji juga jarang tampil untuk acara-acara pamer. Kalau dulu dia sering menaiki mobil mewah tanpa kap seraya menyemburatkan senyum jumawa. Pada akhir 2015, Syekh Puji juga sempat tersandung di mana uangnya digelapkan oleh pegawainya. Dikutip tribunsolo.com dari Tribun Kaltim, ia mendatangi Polres Balikpapan bersama dengan istri dan anaknya untuk melaporkan kasus penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh pegawainya. Selama dalam perjalanan, petugas polisi maupun orang-orang yang berada di sekitar menatap dan berkata, "Benarkah itu Syekh Puji?" "Iya, itu Syekh Puji." Syekh Puji melaporkan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya, di mana ruang reskrim. "Saya mau melaporkan tindak kriminal," ujar Syekh Puji saat itu. Dari petugas penjaga diketahui ada dugaan penggelapan yang terjadi pada perusahaan yang dikelolanya. Beberapa netizen melalui akun media sosialnya juga sempat memberikan pengakuannya saat bertemu dengan pimpinan ponpes yang eksentrik ini. Waktu itu dia lagi jalan ke Artos Mall sama istrinya masih muda itu, tulis Meidit garis bawah Syekh Puji. "Saya lihat keluar pesantrennya ke Pasar Bedono lalu saya ketemu di Artos sama istrinya dan saya lihat lagi beli sesuatu di Ambarawa," tulis netizen lainnya. Dionisius garis bawah Baptista garis bawah Vanes garis bawah L garis bawah P. Teguh, presenter cantik ini siap bayar tes DNA dan penyiaran di televisi live. Permasalahan Mario Teguh dan Aryo Kiswinar menjadi perhatian publik, di mana Mario tidak mau mengakui Aryo sebagai anaknya. Timbul empati dan simpatik dari seluruh masyarakat akan kasus tersebut. Timbul juga pro dan kontra dari masyarakat.
yang membela kedua belah pihak. Kasus ini rupanya menyita presenter yang baru memulai karirnya sebagai komika, Ray Utami, yang merasa prihatin dengan nasib Aryo Kiswinar. Terlebih saat ia tahu Aryo Kiswinar batal melaporkan Mario Teguh ke Polda Metro Jaya pada Jumat 30 September 2016. Saya prihatin dan pastinya terus mendukung Mas Aryo Kiswinar. Semoga yang benar akan terungkap, ucap Ray saat ditemui di kawasan Daan Mogot, Jumat, tanggal 30 bulan 9 tahun 2016. Ray pun pada awalnya mendukung Aryo Kiswinar melalui akun YouTube dan video vlognya. Dengan segmen yang ia sebut sebagai opini seksi. Opini seksi itu pun berisikan, Ray menceritakan dukungannya untuk Kiswinar. Ia juga mengaku awalnya mengagumi sosok Mario Teguh. Dulu ya aku ngefans dan terinspirasi banget dengan Pak Mario sebelumnya, karena motivasi beliau yang kena banget, apalagi dengan kata-kata supernya itu, katanya dalam vlog tersebut. Ray bahkan pernah bermimpi menjadi anak dari motivator akan menyenangkan, karena hidupnya dipenuhi motivasi untuk dijadikan pedoman dalam hidupnya. Tapi angan itu buyar saat kasus Aryo Kiswinar dan Mario mencuat. Ray juga tak hanya bicara, ia bersedia memfasilitasi agar Mario dan Kiswinar. Saya bikin video ini karena keinginan pribadi tanpa ada orang yang menyuruh saya. Saya mohon melanjutkan ucapan dengan tes DNA, karena saya juga fansnya Pak Mario, ujarnya. Mengenai tes DNA pun pernah dimintai dan difasilitasi oleh Deddy Corbuzier. Ray juga bercita-cita yang sama dengan mentalis berkepala pelontos dan berbadan kekar itu. Mas Deddy tawarkan biaya DNA. Saya juga mau menawarkan diri untuk membayar, atau kalau perlu proses DNA ditayangkan live di stasiun televisi, blocking time-nya saya yang bayar, kata Ray Utami. Saat ditemui di Polda Metro Jaya Jumat sore, Aryo Kiswinar pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya. Kiswinar mengutip hadis ini sebelum melaporkan sang ayah, Mario Teguh, ke polisi. Aryo Kiswinar rupanya telah membulatkan tekad untuk mencari keadilan terkait perseteruannya dengan sang ayah, Mario Teguh. Aryo Kiswinar sebelum melaporkan Mario Teguh ke Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 30 bulan 9 tahun 2016, menggugah kutipan hadis di akun Instagram pribadinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." HR Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548. Mari buka kebenaran dengan terang benderang. Kebenaran itu niscaya, kebenaran itu hak. Tagar sekarang saatnya tagar kalau bersih kenapa risih, tulis pria berumur 31 tahun itu. Seperti diketahui, buntut kasus munculnya Aryo Kiswinar ke publik dengan membawa bukti-bukti bahwa dia anak kandung Mario Teguh belum menemui titik terang. Aryo Kiswinar yang hadir di acara Hitam Putih Kamis, tanggal 8 bulan 9 tahun 2016, akhirnya mendapat somasi dari sang motivator kondang. Tak hanya Aryo, Deddy Corbuzier, sebagai host acara talk show tersebut juga menerima somasi. Permata Kumara Teguh, adik kandung Mario, juga menerima somasi yang dilayangkan melalui 18 pengacara somasi pada Kumkum.
Sapaan akrab adik Mario ini terjadi karena pengusaha rias pengantin tersebut membeberkan hal yang berkebalikan dengan apa yang diklarifikasi Mario Teguh. Menurut Kumkum, Lina Teguh disebut sebagai orang ketiga yang hadir di kehidupan rumah tangga Mario dan Aryani. Geram dengan sikap Mario yang tak memilih jalan kekeluargaan, Aryo Kiswinar menggandeng sang ibu, Aryani Sunarto ke Polda Metro Jaya. Hal tersebut Kiswinar lakukan lantaran klarifikasi Mario di acara Sapa Pagi Indonesia, Kompas TV, Jumat, tanggal 9 bulan 9 tahun 2016. Malah menyebut mantan istrinya telah berbagi ranjang dengan orang lain.